Kenapa kamu masih single? Aku ngerti banget gimana rasanya masih single ketika umur kita sudah lebih dari 30 tahun. Karena aku pernah berada di posisi itu. Jadi gini, yang namanya loa itu kan adalah sebuah hukum tarik-menarik di mana kita sebenarnya menarik apa yang sama dengan diri kita. Jadi kita bukan menarik apa yang kita inginkan. Kebanyakan orang itu salah kaprah. Mereka mikirnya kita narik sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang mudah gitu kan. Padahal enggak ya, kita menarik apa yang sama dengan diri kita. Nah, jadi kalau misalnya sampai detik ini, sampai saat ini teman-teman belum mendapatkan soulmate-nya atau pasangan hidupnya, itu berarti teman-teman masih belum menyamakan dirimu dengan apa yang kamu inginkan. Take out a piece of paper, write down everything you want in that person, and then become it. Let me ask you a question. Would you go out with you? Ini versinya Dr. Joe Dispenza. Anyway, langsung aja aku akan jelasin kenapa sih teman-teman masih mungkin menariknya hal-hal yang salah. Karena mungkin teman-teman secara tidak sengaja memberikan informasi ke universe sesuatu yang salah. Karena kita kan nggak tahu ya, kita nggak ngeh, kita nggak aware tentang hal tersebut ya kan. Ya namanya universe atau alam semesta itu kan bahasanya hertz. Hertz itu kan satuan untuk frekuensi ya, cepat lambatnya frekuensi, satuannya itu kayak gitu. Jadi misalnya aku mengirimkan 540 hertz sending out. Nah, sending outnya itu melalui pikiran kan. Thoughts are the electrical charge in the quantum field, and feelings are the magnetic charge in the quantum field. And how you think and how you feel broadcasts an electromagnetic signature that influences every single atom in your life. Kemudian perasaan kita kan sesuai dengan itu tadi ya, dia akan menarik atau universe akan memberikan yang sama dengan 540 itu. Kemudian kalau misalnya aku mengirimkan 120, 150 aku kirimkan 150 balik, aku kirimkan 20 lagi balik ke aku kirimkan 200 balik lagi ke aku, pokoknya kayak gitu terus. Dan dia itu unconditional love. Universe itu kayak gitu. Unconditional love maksudnya gimana? Nggak pilih-pilih. Pokoknya kalau kamu dari pagi ngirimnya tuh yang low vibe terus, frekuensinya rendah terus, ya universe tetap ngasih kembalinya ya yang sama. Nah, ada 4 hal yang harus diwaspadai di sini. Kenapa kita selalu gagal maning alias zong, alias nggak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan atau soulmate yang sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama itu adalah kita terlalu fokus. Di garis bawahi, kita terlalu fokus kepada apa yang kita butuhkan. Bahasa Inggrisnya itu need. I need love. Aku butuh cinta. Aku butuh pasangan. I need attention. Aku butuh perhatian. Aku butuh dikasih sayang. Aku butuh seseorang yang support aku. Aku butuh need. Nah, kalau kita butuh I need itu kan membutuhkan. Itu artinya kita nggak punya. Nah, kalau kita nggak punya, itu artinya sesuatu yang tidak punya yang akan datang ya kan. Nah, itulah kenapa kita harus merubah cara berpikir ini. Jadi kita jangan fokus sama apa yang kita butuhkan. Lebih baik kita alihkan fokusnya ke sesuatu yang mendukung untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sorry guys, mulutku kaku, jadi aku kayaknya nggak susah buat membuat kata-kata. Take a break. Nah, jadi kita harus fokus ke sesuatu yang akan membangun buat kita, sesuatu yang menguntungkan buat kita, sesuatu yang akan mengundang si untung, sesuatu yang akan membuat kita menarik pasangan hidup kita. Nah, apa itu sesuatu itu? Yang pertama adalah kita fokuskan ke self-confident. Nah, confident itu kan magnetik ya, jadi dia akan menarik. Kalau kita pede, semua orang itu melihatnya itu juga akan tertarik. Siapa itu ya pede bener? Enggak, maksudnya ya senang aja. Coba lihat deh, kalau orang yang merasa percaya diri, nyaman dengan keadaannya dirinya sendiri, kita pasti akan merasa nyaman dengan orang tersebut.
Jadi teman-teman mulailah aktif untuk upgrade, mungkin belajar skillnya apalah di upgrade, segala sesuatu yang bikin kita merasa menjadi confident. Itu tadi kan banyak ya, setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin merasa kalau aku pintar make up aku jadi ngerasa pede. Cari sesuatu kegiatan, fokuskan ke sana yang bikin self confident kita, kepedean kita itu naik. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin kita harus fokuskan ke self worthiness. Nah, biasanya orang itu menganggap self worthiness itu atau harga diri itu salah ya. Kadang orang apa istilahnya, harga diri itu adalah sesuatu yang dihubung-hubungkan dengan pengertian A, B, C, sebuah kepercayaan. Jadi arti dari harga diri itu kan sebenarnya perasaan dari dalam, merasa cukup baik, merasa cukup nyaman. Apapun keadaanmu saat ini, kamu itu sempurna, kamu itu layak untuk dicintai dan dimiliki. Nah, itu dia. Jadi nggak ada hubungannya sama apa yang kita pikirkan selama ini. Kemudian, satu lagi, kalau misalnya kita merasa ngedrop lagi harga dirinya lah apalah, atau self confidence-nya mungkin yang kesentil gitu. Dingin ya. Aku kasih jurus jitu yaitu afirmasi, karena afirmasi itu bagus untuk ngeboost vibrasi kita biar naik ke atas. Jadi biar agak lebih pedean lagi. Afirmasinya itu gampang, teman-teman nggak harus ngopi atau ikut-ikutan apa yang aku katakan, boleh dimodifikasi sendiri. Aku utuh, aku sempurna, dan aku layak untuk dicintai. Aku utuh, aku sempurna, dan aku layak untuk dicintai. Setiap kali kita akan ketemu cowok misalnya, atau kita akan pergi keluar, terus tiba-tiba ngerasa nggak pede karena kita membandingkan diri kita sama orang lain. Biasanya kan kayak gitu ya, cewek lain misalnya. Di saat seperti itu langsung bacakan mantranya atau afirmasi itu tadi ya. Dengan begitu kita merasa, oh iya, aku utuh, aku sempurna, aku layak untuk dicintai dan dimiliki oleh seseorang. That's it guys, nggak perlu lagi mikir yang dipersulit, overthinking kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah kita terlalu terikat terhadap hasil. Jadi kita selalu berpikir, oh udah deket belum ya, atau oh jangan-jangan dia jodohku ya, oh kalau aku lihat ini artinya ini bukan, oh kalau kayak gitu. Pokoknya kita ke depan, kemelekatan, terlalu mikir hasilnya kapan gue nikah ya, kapan. Kalau kita terlalu mikir ke depan atau mikir ke belakang, kalau mikir ke belakang biasanya kita nginget mantan, jadi kita sedih, patah hati, nggak nyaman. Kalau mikir ke depan, kita akhirnya nggak was-was, anxiety, merasa takut dan lain-lain juga. Intinya apa yang harus dilakukan teman-teman itu adalah kembali ke saat ini, hadir seutuhnya, now. Belajar untuk mencintai diri sendiri saat ini, now. Maksudku gini, ketika kita sibuk mikirin diri kita sendiri, ketika kita sibuk sama perasaan kita, oh aku lagi ngedrop nih, naikin lagi vibrasinya, oh aku lagi begini, naikin lagi vibrasinya. Terus kita mulai menerima diri kita apa adanya, seutuhnya. Bangun tidur, kita ngeliat ke kaca, kira-kira komentarnya apa kalau kita bilang I love you? Kira-kira gimana? Dulu awal-awal kalau aku lakukan itu ya, aku mesti gini, lihat ke kaca mau bilang I love you. Gila. Who is that? Oh my God, who is that? Karena aku nggak suka ngeliat diriku sendiri. Aku ngerasa hidungku yang terlalu besar, aku ngerasa kulitku yang terlalu gelap, kusem, nggak menarik kayak gitu. Kadang aku merasa terlalu gendut, dulu aku gendut ya. Terus perutku, temen-temenku suka bilang, ih perutmu tuh kayak built-in tas pinggang. Tas pinggang yang udah terbentuk dari dalam. Atau pernah juga aku dikomentarin lengannya itu kayak dengkul gitu. Itu lengan apa dengkul. Anyway, aku dulu begitu, aku ngerasa nggak nyaman dengan diriku sendiri, sampai akhirnya aku bisa menerima diriku apa adanya. Biarin deh hidungku dibilang kayak Akbar Tanjung lah, biarin aku dibilang kulitku abu-abu lah, terserah. Yang penting aku merasa nyaman, aku menerima, dan lama-lama aku jadi cinta sama diriku sendiri. Aku bisa menerima apa adanya, ya memang begini adanya, dan menurutku aku unik gitu kan, aku spesial. Di titik seperti itu apa yang terjadi? Universe tahu, dia mendengar kan, dia tahu aku mengirimkan sinyal bahwa aku jatuh cinta sama diriku sendiri. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mengirimkan cinta kepadaku
datanglah bapaknya anak-anak ya waktu itu. Yang ketiga itu adalah kemungkinan besar teman-teman masih memiliki luka, terluka dari masa lalu. Luka ini kadang dibentuk selama masa kecil ya, jadi nggak sengaja mungkin kita dibesarkan dari keluarga yang sering berantem atau bercerai gitu, itu biasanya akan meninggalkan luka sama anak kecil ini ya, atau anaknya, yang kemudian dia akan melindungi dirinya sendiri. Jadi dia ada yang namanya heart wall. Mungkin teman-teman bisa ngelihat dari Dr. Brandley, dia banyak membahas seputar heart wall. Nah, orang-orang yang memiliki heart wall biasanya dia tidak akan mendapatkan pasangan dengan mudah. Jadi harus dibuka dulu itu. Nah, jantung itu sendiri adalah bagian dari badan kita yang tugasnya untuk menarikkan magnetic field-nya itu. Hai guys, aku mau promosi sedikit. Jadi ini hoodie-nya aku desain buat teman-teman KH semuanya yang mau support kita, dan dia didesain untuk teman-teman di Indonesia. Jadi nanti nggak akan terlalu gerah jatuhnya. Walaupun bisa dipakai untuk di suhu minus kayak sekarang ini ya. Kemudian di hoodie-nya ini menggunakan mantranya Ho'oponopono, yaitu thank you and I love you. Jadi sambil kita menggunakan hoodie ini, selain kita bisa merasakan hangat, kita juga akan secara tidak langsung cleansing atau bersih-bersih gitu kan. Sama kayak kalau kita membaca mantranya Ho'oponopono itu. Dan begitu juga kalau misalnya kita memiliki lambang-lambang tertentu yang ditaruh di badan, dia juga akan secara tidak langsung menaikkan vibrasi kita. So buat teman-teman yang kepengen sama sweater ini, jadi dia nggak banyak ya, aku cuma iseng aja sih. Nggak terlalu banyak kita produksinya, jadi silahkan lihat di deskripsi di bawah kalau memang mau support KH. Thank you guys, thank you. Nah, yang terakhir itu adalah limiting belief, atau sebuah kepercayaan yang membuat kita merasa terbatas atau limited. Nah, limiting belief ini juga satu-satunya cara adalah untuk dihilangkan. Tapi sebelum kita bisa menghilangkan, uninstall, menghapus, apapun istilahnya, yang paling penting itu kita harus tahu dulu bahwa kita memiliki limiting belief itu. Jadi kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat, kita juga nggak bisa bersih-bersih. Kebetulan aku ada video seputar hal itu, jadi buat dingin guys. Oh my god. Jadi buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya, nanti bisa lihat di deskripsi di bawah, atau bisa ditunggu aja kalau belum tayang. Oke, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now. So cold.